tahun jaraknya dari zaman tuan-tuan sekalian. Ya, cukup lama juga. Selama 50 tahun terakhir ini, sudah banyak perubahan-perubahan yang dicapai oleh umat manusia. Politik maju, ekonomi maju, musik maju, dan tentu saja ilmu sastra ikut maju. Pokoknya segala kegiatan kebudayaan mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat, terutamanya ilmu eksakta dan cinta. Oh, cinta lama-kelamaan berkembang menjadi semacam ilmu yang pelik dan rumit, suatu lapangan keilmuan yang menarik meskipun agak ruwet. Tentu saja yang saya maksud adalah cinta dua orang manusia. Tentu Tuhan akan merasa lucu kalau melihat orang dulu masih suka mencari kutu atau saling kerokan misalnya. Dan saya pun juga merasa lucu kalau tuan-tuan sedang bercinta. Bayangkan, tuan yang di sana, ia sudah sejak tadi berdandan sebab mau menjemput pacarnya. Mereka berdua sudah berjanji mau menonton panggung sandiwara. Kemudian mereka berjalan berdua, lalu lewat di tempat-tempat yang gelap supaya bisa berbisik-bisik atau bergandengan tangan, dan kalau perlu tapi apa yang bakal tuan tonton ini sama sekali berbeda akibat kemajuan yang dicapai oleh manusia. Semua berubah. Ingat tuan, saya hidup di tahun 2066. 50 tahun jaraknya dari zaman tuan-tuan sekalian. Hei, Bu. Sedang apa? Oh, tidak apa-apa Nona. Saya cuma ngomong-ngomong sendiri. Ngomong-ngomong sendiri bagaimana? Sudahlah, Bu. Jangan suka ngomong lagi begitu. Sebenarnya saya sendiri tidak suka Nona, tapi terpaksa. Nona tidak pergi ke kantor hari ini. Nah, kan? Kau lupa lagi. Sudah berapa bulan kau jadi pembantuku? Masih saja lupa. Ini hari apa, Jun? Hari Rabu Nona. Nah, itulah. Setiap hari Rabu aku kan harus di rumah. Hari Rabu adalah hari keberuntunganku. Sebab secara astrologi, hari Rabu sangat cocok untukku. Ya, saya tahu Nona. Nona dari tadi sudah sibuk berdandan. Saya ternyata lupa kalau hari ini hari Rabu. Dan Nona sepertinya sedang menunggu tamu. Kalau ada tamu yang datang. Ya, maklumlah, Bu. Makin hari, aku kan makin tua. Dan aku butuh seorang suami. Padahal, aku hanya terima tamu pada hari Rabu saja. Sedangkan hari lain, aku terpaksa sibuk di luar. Itukah sebabnya Nona jadi sedih setiap hari? Suami memang suka didapat Nona. Zaman serba sulit sekarang. Coba bayangkan.
Tidak, Nona. Sudahlah, Mu. Kenyataan memang selalu menyakitkan hati. Celakanya, setiap orang selalu dihadapkan oleh kenyataan terus-menerus. Sepertinya saya mendengar sepatu Nona dari luar. Barangkali ini tahu Nona. Ah, iya, Mu. Aku juga mendengarnya. Benar, hari ini ada tamu. Akhirnya. Benar Nona, itu ada tamu Nona. Baiklah, Mu. Pergilah ke dalam, biar aku yang urus tamu itu sendiri. Jangan. Akhirnya ada tamu juga yang datang. Sudah saya kirimkan semua nama ke seluruh biro dan surat kabar. Dari mana ya Tuhan? Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu. Permisi. Ya datang. Permisi. Permisi. Ya, silakan masuk. Tamunya. Ya Tuhan, semoga dia mau melamar saya. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Tuan. Oh, mari, silakan duduk. Sepertinya ada hal penting dengan saya. Hingga masih pagi begini, Tuan sudah datang kemari. Memang. Tapi Nona pulang dulu. Saya ingin bicara penting pada Nona. Tentu saja dia mau melamar saya. Apa ini rumah Nona sendiri? Iya, Tuan. Bagus dan bersih. Meskipun musim hujan. Sepertinya Nona pandai membersihkan rumah. Tidak juga, Tuan. Saya punya bujang. Bujang. Oh iya, iya. Sekarang sudah tak asing lagi, Nona. Seorang gadis yang hidup bersama bujangnya. Apa Nona pernah bermimpi? Tentu saja pernah, Tuan. Memangnya kenapa? Tidak. Maksud saya, apa Nona pernah bermimpi? Ulah gitu. Ah, tepat malam tadi. Tapi, kenapa Tuan sepertinya tahu? Saya memang bermimpi digigit ular pada kaki saya pada malam itu. Menurut orang-orang terdahulu. Rasa saja, Nona. Tak penting. Begini, Nona. Baik, Tuan. Apa Nona yang bernama Retno Endang Sri Suprapti? Benar, Tuan. Dan panggil saja saya Mimi. Terima kasih. Nona berumur 25 tahun. Tepat sekali. Dan Nona putri ketiga dari Bapak Mantoswi. Masih ada hubungannya dengan bangsawan Belambangan dulu. Memang benar, Tuan. Dan rupa-rupanya Tuan sudah mengambil formulir itu dari Biro Perkawinan Asmara Jaya. Iya. Dan tentunya Tuan sudah membaca semuanya. Dan sepertinya Nona tak begitu jelek daripada foto yang ada di sana. Banyak Nona gadis-gadis yang memasang foto palsunya dalam biro-biro perkawinan. Ya, mereka itulah yang selalu membutuhkan nama kami, Tuan. Gadis-gadis yang jujur. Sebelum maksud saya yang terakhir ini, apa bisa saya melanjutkan mengecek Nona? Tentu saja, Tuan. Silakan. Nona mempunyai gaji 7 juta dalam sebulan. Dan uang pun yang lumayan banyak. Iya, Tuan. Dan ingat, bulan depan gaji saya sudah naik. Dan yang paling penting, Nona mempunyai uang simpanan di bank sebesar 100 juta rupiah. Iya, Tuan. Memang benar. Tapi, sepertinya ada sedikit kesalahan pada jumlahnya. Simpanan saya di bank itu... Ah, sudah. Kita akhiri saja pembicaraan kita ini.
gadis yang tak punya uang simpanan diva. Tak menarik bagi calon suami. Permisi. Tunggu Tuan. Jangan tergesa-gesa. Duduklah dulu. Sebenarnya saya masih ada simpanan uang di bank lain. Begitu. Sepertinya Nona sudah memasuki syarat-syarat minimum bagi seorang istri yang ideal. Yang lain-lain kita urus saja nanti. Jadi, Tuan kemarin hendak membicarakan tentang perkawinan. Tak lain dan tak bukan. Terima kasih Tuan. Sudah Tuan, ini adalah hati yang berbahagia. Bagaimana Nona? Apa bisa kita lanjutkan pembicaraan kita ini? Oh, tentu saja Tuan. Tapi tunggulah sebentar. Saya permisi di dalam dulu. Silakan. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Hei, kau rupanya. Kau yang bekerja dengan Mas Tono bukan? Iya, Tuan. Mana dia sekarang? Beliau sekarang pindah rumah. Dan saya pun ikut pindah pekerjaan, Tuan. Ya, jauh lebih enak, Tuan. Oh iya, Tuan ada perlu apa dengan tuan rumah? Ya, urusan penting biasa. Urusan penting biasa bagaimana, Tuan? Oh, barangkali Tuan ini teman Nona ya? Nona memang baik buat dijadikan teman. Orangnya ramah, tapi Sering apa? Sering sibuk, Tuan. Sering sibuk. Bagus kalau begitu. Tepat sekali. Tepat bagaimana, Tuan? Ya, tepat untuk urusan saya maksudnya. saya tidak tahu. Yang jelas, Nona itu orangnya ramah dan tidak suka keluyuran. Oh iya, apa pekerjaan Tuan? Inilah, masih seperti tuan mobil. Oh, jadi Tuan masih suka makelar. Bagaimana harga sepeda motor dan mobil Tuan? Bukan makelar sepeda motor dan mobil. Nah, sudahlah. Tak penting bicara denganmu. Aku hanya ingin bicara dengan kamu itu. Masih di sini. Bukan makelar motor dan mobil, mungkin kereta api atau pesawat terbang. Ya, Nona. Tentunya Tuan sudah membaca semua syarat dan calon suami ideal yang saya inginkan. Benar. Nah, ini adalah daftar turunan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami saya sebelum berani melamar saya. Sepertinya saya agak sedikit lupa, Nona. Tolong bacakan lagi. Pertama, calon suami saya harus seorang yang intelek. Artinya, paling tidak dia harus memiliki ijazah sarjana muda. Oke. Kedua, calon suami saya harus seorang yang matang. Artinya, tak seperti anak tadi yang membosankan. Bisa jatuh. Tiga, calon suami saya harus seorang yang tak memiliki cacat luar maupun dalam. Artinya, cacat yang bisa merusak kebahagiaan rumah tangga. Keempat, calon suami saya harus seorang yang bebas. Artinya, tak memiliki istri, baik yang terang maupun yang gelap. Dan bagaimana kalau calon suami punya gaji 1 juta dalam sebulan? Wah, itu sedikit sekali, Tuan. Tapi, baik
Sekarang menginjak persoalan perkawinan. Siapa yang membayar itu semua? Tentu saja dari pihak laki-laki, Tuan. Bagaimana kalau kita kompromi saja, Nona? Nah, 50-50, Nona. Ya, kalau memang sangat terpaksa sih, baiklah. Tapi ingat, Tuan, perkawinan hanya berlangsung pada hari Rabu dan Sabtu sore saja. Sedangkan hari lain sibuk. Itu terserah Nona. Masing-masing berangkat dari rumah, pergi ke kota untuk menandatangani surat pernikahan. Begitu maksudnya? Ya, dan masing-masing harus membawa saksi yang akan menjamin kebenaran dari syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi. Dan masing-masing saksi harus mau bersumpah di depan polisi dan memberikan jaminan kepada kedua pengantin. Kalau salah satu tak memenuhi syarat, misalnya Nona, maka polisi akan ikut turut campur dalam hal ini. Nona bisa masuk bui lantaran memasukkan kenyataan. Tapi, kenapa harus menyangkut dengan polisi, Tuan? Ini syarat mutlak, Nona. Apa Nona curang? Nah, lantas kalau tidak curang, kenapa Nona harus takut pada polisi? Saya tidak curang, Tuan. Hanya saja, kalau menyangkut dengan polisi ya, saya berdarah juga. Atau kita batalkan saja perkawinan ini? Batal? Jangan, Tuan, jangan. Ya, baiklah. Saya menerimanya. Nah, begitu bagus. Sekarang, masuki persoalan terakhir. Nona harus membayar persen kepada penghubung. Persen penghubung? Maksud Tuan? Seorang penghubung harus dihargai jasa-jasanya. Dan uang itu akan kita bicarakan jumlahnya sekarang. Loh, bukannya di antara kita ini tidak ada penghubung, Tuan. Tuan datang kemari hendak melamar saya dan saya sudah menerimanya. Lalu apa lagi? Nona salah tafsir. Salah tafsir bagaimana? Tuan, kita sudah menyelesaikan syarat-syarat secara bersama. Dan rupanya Tuan sudah mencintai saya. Dan saya pun sudah bisa mencintai Tuan tadi. Lalu apa lagi? Oh, apa ada orang lain di belakang Tuan yang hendak mengawini saya? Bukan, Nona. Nona salah tafsir. Dan justru dalam hal penting ini, Nona salah tafsir. Bagaimana ini? Nona kira bahwa saya yang akan melamar Nona. Lantas, siapa lagi? Memang. Tapi bukan saya yang akan menikahi Nona. Saya hanya seorang makelar, Nona. Makelar? Oh, jadi Tuan ini hanya seorang makelar. Jadi maksud Tuan, ada orang lain di belakang Tuan yang hendak melayani saya. Kalau seperti itu, saya tak bisa menerimanya dulu, Tuan. Jangan-jangan dia seperti Dracula. Syarat-syarat yang Nona ajukan sudah dia penuhi, Nona. Nona mau apa lagi? Tapi kenapa dia tidak datang sendiri, Tuan? Nona, hari ini dia pergi ke rumah sakit. Dan Nona hanya menerima tamu pada hari Rabu saja. Jadi, terpaksa saya yang melamarkan dia, Nona. Tapi minggu depan dia bisa melakukan pernikahan, Nona. Tapi bagaimana dengan tampangnya? Oh, Nona jangan khawatir. Syarat-syarat yang Nona ajukan sudah dia penuhi. Dia jauh lebih baik daripada yang Nona kira. Dia seorang yang pengalaman, Nona. Dan alim tentunya. Dia pernah ke luar negeri, meskipun cuma sebentar. Dan yang paling penting, Nona, dia jatuh cinta pada Nona saat pertama kali melihat Nona. Dia jatuh cinta sehingga dia mau menyerahkan jiwa raganya untuk mendapatkan Nona.
tentu. Nona jangan meragukan kualitas saya sebagai magelang. Sudah jam 10 rupanya Nona. Aduh, maaf saya terburu-buru. Ada persoalan lainnya yang perlu saya rampungkan. Oh iya, Nona jangan lupa mengabari surat kabar dan biro-biro perkawinan bahwa lowongan sudah terisi Nona. Nona tak mau bukan mempunyai 2 orang suami. Permisi Nona. Iya, Tuan. Akhirnya aku akan kawin. Tapi dengan orang yang belum pernah aku lihat. Aduh, nasib. Tapi biarlah, toh aku juga akan kawin. Wahai hari Rabu yang gemilang, aku akan kawin. Maaf Nona, ada sedikit kelupaan. Ada. Tadi sudah kita bicarakan bukan? Bahwa Nona harus membayar saya sebesar 5 juta rupiah. 5 juta? Apa tidak bisa kurang, Tuan? Tak ada tawar menawar Nona. Bagaimana kalau saya membayar separuhnya dulu? Oh, tentu saja. Bolehlah. Kalau begitu tunggulah sebentar, Tuan. Saya ambil uangnya. Nah, ini Tuan. Ini Nona. Kekurangannya bisa Nona bayar saat pernikahan berlangsung. Makasih, Tuan. Permisi. Oh, tunggu, Tuan. Kira-kira berapa ya umur dari calon suami saya? Saya lupa tepatnya Nona. Kira-kira